Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi bidin amin. Wa salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin. Salat dengan memakai siwak itu lebih utama daripada 70 kali salat tanpa siwak. Paham ya? Salat satu kali dengan menggunakan siwak sebelumnya itu lebih utama daripada salat 70 kali tanpa siwak. Li khabarin rawahul Humaidi, karena ada hadis yang diriwayatkan Imam Al-Humaidi yang berbunyi raq'atani bisiwakin afdalu min sab'ina raq'atan bila siwakin. 2 rakaat dengan siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nah, ini pentingnya siwak. Perbuatannya ringan, tapi pahala besar. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, raq'atun bisiwakin ta'dilu sab'ina raq'atan. 1 rakaat dengan siwak mengimbangi 70 rakaat tanpa siwak. Wala yadullu hadal hadisu ala ziyati fatih siwaki ala fatil jam'ah allati hiya bisab'in wa isina derajatan. Hadis ini tidak menunjukkan lebih utamanya bersiwak daripada berjamaah. Yang mana berjamaah itu dapat nilai 27 derajat. Li'annahu lam yattahidil jaza'u fi ma, karena balasannya tidak satu di dalam keduanya. Artinya balasannya tidak sama. Karena hadis itu yang berbunyi raq'atani bisiwakin afdalu min sab'in raq'atan bila siwakin tidak membahas tentang derajat. Sementara berjamaah yang disebutkan adalah derajat. Berarti kalau ada orang yang bertanya, misalnya pertanyaan begini, Pak Ustadz, saya mau tanya, berjamaah tapi tidak memakai siwak, memakai siwak tapi tidak berjamaah, mana yang lebih utama? Ya, tentu ini nilainya lebih utama yang berjamaah walaupun tidak menggunakan siwak. Kenapa? Li'anna darajata wahidatin minas jama'ati qatadilu katsiran minas sab'ina ra'atan bisiwakin. Karena 1 derajat dari berjamaah yaitu membandingi lebih banyak daripada 70 rakaat dengan menggunakan siwak. Berarti berjamaah tanpa siwak, menggunakan siwak tidak berjamaah, berarti masih lebih utama yang berjamaah tanpa siwak. Paham ya? Ini berjamaah tidak menggunakan siwak, sholat sendiri menggunakan siwak. Mana yang lebih utama nilainya? Derajatnya lebih tinggi yang berjamaah. Wa qala al-Wana'i, Imam al-Wana'i berkata, wa qad yajibul al-istiyaku limra'atin idza amaraha zaujuha. Siwak adalah terkadang siwak terkadang wajib bagi perempuan apabila diperintahkan oleh suaminya. Ya jelas. Karena taat pada suami itu kewajiban. Bukan karena siwaknya, tapi karena perintahnya itu. Saya ulangi, siwak terkadang wajib bagi seorang perempuan apabila diperintahkan oleh sang suami. Walil mamluki idza amarahu sayyiduhu. Dan siwak juga terkadang wajib bagi budak bila diperintahkan oleh sayyidnya. Waliman akala sauman aw basalan yaumal jum'ati, dan bagi orang
yang telah makan bawang merah atau bawang putih di waktu hari Jumat. Itu harus menggunakan siwak. Kalau sekarang mungkin tidak perlu karena ada sikat dan pasta gigi. Mungkin pasta gigi yang harganya yang agak mahal itu lebih itu untuk menghilangkan bau mulut yang sudah makan bawang putih atau bawang merah itu. Wa qad tawaqqafat izalatur raihati ala siwaki li ajri sholatil jumati. Terkadang hilangnya bau itu berhenti atas siwak karena ingin melakukan sholat Jumat. Misalnya ya, kalau pakai siwak baunya bisa hilang, kalau tidak memakai siwak baunya tidak hilang. Berarti ya, wajib memakai siwak karena ingin melaksanakan sholat Jumat. Summa indal faraghi minas siwak ijlis lil wudu'i. Kemudian setelah selesai siwak, duduklah karena ingin menunaikan wudu. Wa hadza muwafiqun lima fi kalamir Ramli wal Mawardi. Ini sepakat dengan apa yang dikatakan Imam Ar-Ramli dan Imam Al-Mawardi. Beliau berdua mengatakan setelah bersiwak duduklah karena ingin melaksanakan wudu. Min anna mahallahu qabla ghusli kaffain, karena tempatnya siwak itu sebelum mencuci kedua telapak tangan. Khilafan lil imami wa ibni Shalahi wa ibni Naqib. Lain halnya pendapatnya Al-Imam dan Ibnu Shalah, Ibnu Naqib, wa ibni Hajar wa Syarbini. Kalau menurut Imam, Al-Imam berarti Imam Nawawi ya, Ibnu Shalah, Ibnu Naqib, Ibnu Hajar dan Syarbini, beliau mengatakan anna mahallahu baina ghusl kafain wal madmadati, bahwa tempatnya siwak terletak di antara mencuci kedua telapak tangan dan kumur-kumur. Nah, kembali pada yang di depan. Setelah siwak duduklah karena ingin berwudu, karena ingin menunaikan wudu, mustaqbilal kiblati, dalam keadaan menghadap kiblat. Maksudnya dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Ala maudi'in murtafi'in kaila yusibaka rasasu, di atas tempat yang agak tinggi agar tidak kena percikan air yang kotor itu. Ar-rasas bi fathir ra ay al-minsaru al-mutanasiru minal ma. Ar-rasas ra-nya dibaca dengan fathah. Maksudnya al-mutanasiru minal ma, percikan air. Maka dari itu adabnya duduk di tempat yang agak tinggi biar tidak kena percikan air yang jatuh ke tanah. Itu di zaman dulu. Kalau sekarang itu tempat wudhunya sudah bagus-bagus, sudah bersih-bersih. Ya saya kira tidak perlu naik ke tempat yang tinggi itu. Kalau zaman sekarang masih naik ke tempat yang tinggi mungkin ditertawain orang nanti. Ngapain itu kok mau manjat-manjat tempat yang tinggi, mau berwudu misalnya. Ini yang berlaku mungkin zaman dulu tidak seperti zaman sekarang, tempat wudunya itu beda. Kalau zaman sekarang kan tempat wudunya, apalagi di kota ya, bersih. Tidak dikhawatirkan kena percikan air yang kotor. Kalau dulu ya mungkin. Maka dari itu, Musannif berkata, duduklah di tempat yang tinggi biar tidak kena percikan air yang jatuh itu. Wa qul bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim sebelum berwudu itu. Fa in qulta bismillah kafa. Bila kamu mengucap bismillah tanpa ar-rahman-rahim, kafa, itu cukup. Fa in taraktal basmalata fi awalil wudu'i fa'ti biha fi asnahi. Bila kamu lupa baca bismillah di awal wudu, kemudian ingat di tengah wudu, ya ucapkan saja bismillahirrahmanirrahim di pertengahan wudu itu. Fa in farata fala ta'ti biha li fawti mahalliha. Bila ingat setelah wudu, baru ingat bahwa hati-hati tidak baca bismillah, tapi sudah selesai wudu, fala ta'ti biha, maka tidak usah mengucapkan, tidak perlu mengqadha'nya. Li fauti mahaliya, karena tempatnya sudah tertinggal. Wallahu a'lam.